Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Semoga saja kalian semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadzah Tati akan memberikan tauji dengan tema Umar bin Khattab. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih-solihah, tentu saja kalian sudah tahu siapa itu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah dan khalifah kedua umat Islam. Anak-anak solih-solihah, Umar bin Khattab lahir 12 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Tepatnya pada tahun 584 Masehi. Umar bin Khattab adalah putra dari Khattab dan ibunya Khotomah. Umar bin Khattab memiliki perawakan yang tinggi, besar, tegap, memiliki jenggot yang tebal, yang lebat, tampan, berkulit coklat kemerah-merahan. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, yaitu salah satu suku Quraisy. Sebelum Umar bin Khattab mengikuti agama Islam, Umar bin Khattab dulunya sangat memusuhi kaum muslimin. Ia masih percaya pada ajaran nenek moyangnya, masih mengikuti ajaran jahiliyah. Ketika Umar bin Khattab masih jahiliyah, dulu secara sembunyi-sembunyi melihat Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Dan pada saat itu Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah. Mendengar itu sebenarnya hati Umar tersentuh. Namun karena masih mengikuti ajaran nenek moyangnya, Umar bin Khattab mengindahkan apa kata hatinya. Ia sangat memusuhi Rasulullah. Pada suatu hari Umar bin Khattab pergi keluar rumah dengan menghunus pedangnya. Ia hendak membunuh Rasulullah. Di tengah jalan Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah al-Adawi. Nuaim berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu sudah meninggalkan ajaran agamamu." Kemudian dengan marah Umar pergi ke rumah adiknya. Di rumah adik perempuannya sedang belajar Al-Quran surat Toha bersama Khabbab al-Araj. Melihat Umar datang, Khabbab bersegera bersembunyi. Umar menemui adiknya dan berkata, "Sesungguhnya engkau sudah meninggalkan ajaran nenek moyangmu." Kemudian adiknya menjawab, "Apa pendapatmu jika kebenaran itu tidak ada pada agamamu?" Mendengar itu, Umar segera memukul adiknya dan adiknya terluka dan berdarah. Melihat adiknya berdarah, Umar iba, kasihan. Kemudian Umar berkata kepada adiknya, "Tolong kamu bawakan kitab yang kamu baca tadi. Aku ingin membacanya." Tak lama kemudian Umar membacanya dan Umar merasakan kebenaran hadir. Umar merasa hatinya tersentuh. Kemudian Umar berkata kepada adik perempuannya, "Di mana Rasulullah berada?" Mendengar itu, Khabbab yang tadinya bersembunyi segera keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Khabbab menyampaikan kepada Umar, "Akan aku beri kabar gembira kepadamu. Aku berharap kamu adalah salah satu orang yang didoakan Rasulullah." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Amr al-Hisam." Kemudian Abu Amr al-Hisam itu adalah Abu Jahal. Anak-anak soleh-solehah, setelah mendengarkan itu, Umar bersegera menemui Rasulullah dan segera bersyahadat dan masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam,
Kini umat Islam semakin kuat. Rasulullah didampingi oleh orang yang kuat, yaitu Umar bin Khattab, yang dulunya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kini sudah secara terang-terangan. Nah, ketika Umar sudah menjadi seorang muslim, Umar tahu siapa yang sangat memusuhi Islam, yaitu Abu Jahal. Kemudian Umar bersegera ke rumah Abu Jahal dan menyatakan bahwa dirinya sudah Islam dan dia sampaikan kebenaran. Melihat apa yang dilakukan oleh Umar, Rasulullah memberikan nama Al-Faruq kepada Umar, yaitu orang yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Anak-anak soleh-solehah, selain mendapat gelar Al-Faruq, Umar mendapatkan gelar juga singa padang pasir, yaitu orang yang kuat. Seiring berjalannya waktu, Umar bin Khattab mendampingi Rasulullah, juga mendampingi Abu Bakar bersama-sama sahabat-sahabat lainnya. Ketika tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kan yang memiliki pribadi yang keras, yang tegas, yang kasar, banyak yang khawatir masyarakat di sekitarnya. Kemudian Umar mengetahui itu dan ia sampaikan kepada masyarakat bahwa Umar yang tadinya keras sekarang sudah mencair. Jadi Umar keras pada orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang memusuhi Islam. Umar akan lembut kepada orang-orang yang adil, orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang senantiasa jujur. Anak-anak soleh-solehah, alhamdulillah Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu 634 Masehi sampai 644 Masehi. Di akhir hayatnya Umar menjadi khalifah yang tegas, kuat, dan wilayah yang menganut Islam semakin luas. Di akhir hayatnya Umar terluka. Dalam keadaan yang terluka, Umar masih melakukan sholat. Dan pada akhirnya Umar meninggal. Sebelum Umar meninggal, ia sampaikan kepada Aisyah lewat putranya bahwa ia ingin dimakamkan di samping Rasulullah. Dan Aisyah pun mengabulkan apa yang diinginkan Umar. Demikianlah anak-anak kisah tentang Umar bin Khattab. Semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya. Umar yang tegas, Umar yang kuat, Umar yang senantiasa membela kebenaran, Umar yang dalam keadaan sakit masih tetap menjalankan sholat. Anak-anak yang soleh-solehah, itu yang dari Ustazah. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, Ustazah mohon maaf. Cukup sekian dari Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.